Indonesia merupakan negara dengan konsumsi beras per kapita yang tinggi. Beras merupakan salah satu produk paling penting di dunia sebagai sumber makanan pokok. Namun kini, banyak beras yang mengandung unsur bahan kimia maupun dari rekayasa genetika, sedangkan kandungan dari bahan tersebut tidak baik bagi tubuh manusia maupun memiliki dampak buruk bagi lingkungan. Namun kesadaran akan bahaya yang ditimbulkan oleh pemakaian bahan kimia sintetis dalam pertanian kini mulai diperdulikan. Konsumen memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan, sehingga mendorong meningkatnya permintaan produk organik dalam negeri maupun di luar negeri. Karena itu, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan pilot model beras organik berorientasi ekspor. Untuk pertanian organik, lahan harus dipastikan bebas dari bahan kimia. Jika lahan sebelumnya digunakan untuk pertanian konvensional, maka lahan harus mengalami proses konversi paling sedikit 2 tahun sebelum penebaran benih, serta dalam penyiapan lahannya tidak dengan pembakaran lahan, termasuk pembakaran sampah. Untuk menciptakan beras yang berkualitas, benih harus berasal dari tumbuhan yang ditumbuhkan secara organik, tidak boleh berasal dari rekayasa genetika. Sumber air yang digunakan dalam pertanian organik pun berasal dari sumber mata air langsung atau dari sumber yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis dan tercemar. Dan sebagai upaya pemeliharaan dan pengelolaan kesuburan tanah dilakukan dengan cara alami, dengan penanaman kacang-kacangan atau tanaman berakar lainnya saat rotasi tahunan. Mencampur bahan organik ke dalam tanah, baik dalam bentuk kompos ataupun produk samping peternakan seperti kotoran ternak yang langsung digunakan. Untuk aktivasi kompos dapat menggunakan MOL, yaitu mikroorganisme lokal atau bahan lain yang berbasis tanaman yang sesuai dari sisa tanaman dan bahan lainnya yang harus melalui proses pengkomposan dengan baik dan tidak boleh dibakar. Budidaya padi konvensional telah membuat lahan kita menjadi sakit. Hal itu berdampak kepada penurunan kualitas budidaya tanaman. Hasil tanaman menjadi menurun dan kualitas tanahnya menjadi jelek. Oleh karena itu, budidaya padi organik merupakan solusi dari permasalahan tadi. Karena dengan budidaya padi organik, pertama, kualitas hasil panennya menjadi lebih baik, bebas dari residu bahan kimia, baik itu berasal dari pestisida maupun dari pupuk kimia, serta menjadikan tanah menjadi lebih sehat. Penggunaan bahan baku yang alami dan bebas dari bahan kimia, beras organik memiliki keunggulan lain untuk kesehatan, karena di dalamnya mengandung banyak nutrisi, mulai dari mineral, manfaat karbohidrat, glukosa, serta protein. Konsumen semakin berminat pada produk pangan berlabel, serta meningkatnya kesadaran untuk hidup yang lebih sehat, aman, dan lebih ramah lingkungan. Oleh sebab itu, untuk mematenkan mutu dari produk organik, maka diperlukan sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Pertanian Organik. Proses budidaya dalam pertanian organik menjadi fokus utama penilaian. Itu artinya, proses penilaian terbatas kepada kesesuaian prinsip proses budidaya produk organik dengan prinsip dan standar yang telah ditetapkan. Persyaratan sertifikasi meliputi persyaratan manajemen berupa ruang lingkup budidaya, sarana produksi, pengolahan, pemasaran, dan jenis komoditi tanaman organik, serta adanya unit usaha yang mengatur personil yang bertanggung jawab dalam seluruh kegiatan, hingga pemeliharaan dokumen yang merupakan bagian dari sistem serta pembelian sarana produksi yang penggunaannya berpengaruh pada mutu produk organik. Unit usaha mengajukan permohonan kepada lembaga sertifikasi dengan melampirkan data persyaratan administrasi, identitas unit usaha, dan dokumen. Lembaga sertifikasi kemudian akan melakukan evaluasi kelengkapan data.
Setelah itu menunjuk tim inspeksi dan melakukan audit untuk penilaian baik dokumen maupun inspeksi lapangan dan sampling uji laboratorium yang kemudian akan dilaporkan pada lembaga sertifikasi dan dievaluasi guna memberi rekomendasi disetujui atau tidaknya pemberian sertifikat kepada unit usaha. Lalu diajukan rekomendasi dan melaporkan kepada lembaga sertifikasi. Jika memenuhi syarat, maka lembaga sertifikasi akan memberikan sertifikat dan hak penggunaan logo organik. Untuk mendapatkan sertifikasi bagi pemula itu harus dinaturalkan itu 1 atau 2 tahun atau sampai 6 kali musim tanam. Lalu sesudah itu bisa mendapatkan atau didaftarkan ke sertifikator untuk mendapatkan sertifikat organik lokal. Lalu sesudah 3 tahun kemudian baru bisa mendapatkan sertifikasi internasional. Organik bukan produk klaim, tapi proses klaim. Jadi yang disertifikasi adalah prosesnya, budidayanya dari mulai pengolahan lahan hingga pasca panen. Itu harus benar-benar pengolahannya betul secara organik. Di dalam perdagangan global, diperlukan standarisasi produk demi terjaminnya kualitas produk tersebut. Beras organik sebagai salah satu produk unggulan Indonesia membutuhkan perlindungan untuk memastikan petani, pedagang, dan konsumen mendapatkan keuntungan yang sama, serta meningkatkan daya saing produk beras organik Indonesia di pasar internasional. Beras organik memiliki kualitas premium, harga yang lebih tinggi dari harga beras medium. Dalam kondisi pangan beras dunia saat ini, ekspor beras premium dinilai lebih menguntungkan karena harganya yang kompetitif sehingga dapat bersaing di pasar internasional. Lalu harga yang konvensional kalau di musim panen raya ini sekitar 5.000-5.100 per kilogram. Tapi kalau organik itu sesuai dengan kesepakatan harganya 6.500 di pabrik, di tempat pengolahan. Untuk teman-teman di petani di Indonesia, mari bersama-sama kita melakukan organik. Hanya satu-satunya cara untuk peningkatan pendapatan petani adalah dengan cara berorganik. Kegiatan pilot model beras organik berorientasi ekspor padi merupakan salah satu upaya terobosan untuk meningkatkan daya saing produk beras organik Indonesia di pasar internasional. Dalam peningkatan pendapatan petani dan kesehatan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan makanan, menjaga kesehatan lingkungan dan produk beras Indonesia bersaing di pasar internasional.